Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana peluang bisnis untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah pengantar bisnis. Baiklah, untuk proposal saya kali ini judulnya adalah Elektropas, yaitu sebuah pelayanan jasa untuk servis elektronik secara online. Baiklah, saya Muhammad Paris Naufal dari kelas MJ 204 Universitas Siber Asia. Oke, yang pertama pendahuluan. Jadi dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan perangkat elektronik yang berfungsi optimal itu menjadi sangat penting bagi masyarakat. Namun, ketika perangkat-perangkat ini mengalami kerusakan, proses memperbaikinya seringkali memerlukan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Oleh karena itu, Elektropas hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menyediakan jasa servis elektronik panggilan yang cepat, profesional, dan dapat diandalkan, dengan mengedepankan kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Jadi kami berkomitmen untuk memberikan solusi perbaikan yang efisien langsung di lokasi Anda. Kami percaya bahwa layanan kami akan menjadi solusi terbaik kebutuhan perbaikan elektronik masyarakat modern. Lalu latar belakang dari tercetusnya ide untuk bisnis ini, bisnis jasa ini adalah yang pertama dari pengalaman saya sendiri ketika ada barang elektronik yang rusak di rumah dan kebingungan untuk mencari teknisi yang bisa diandalkan dengan harga yang terjangkau dan juga fleksibel waktu, sehingga kita mungkin perlu repot untuk membawa barang elektronik yang rusak kita ke tempat servis, sehingga ketika kita punya kesibukan maka itu tidak sempat dilakukan. Dan dari sinilah tercetus ide untuk menyediakan jasa perbaikan elektronik secara online yang dapat digunakan kapan saja, gitu. Lalu untuk potensi pasarnya ini sangat luas ya, karena penggunaan perangkat elektronik itu hampir setiap manusia di zaman modern ini mungkin menggunakan peralatan elektronik ya, entah itu yang sederhana atau yang canggih gitu. Lalu juga jumlah penduduk yang semakin meningkat, maka semakin banyak pula penggunaan eh, alat elektronik tersebut. Nah, yang menjadi potensi pasar dan yang diunggulkan dari Elektropas ini yaitu fleksibilitas dan kenyamanan layanan panggilan. Jadi, customer yang misalkan tidak tahu tempat servis elektronik yang bagus, mereka tidak perlu kesulitan untuk mencari tempat servis yang bagus atau atau menentukan harga karena ditakutkan harganya mahal gitu. Jadi, kita tuh menyediakan pelayanan untuk perbaikan yang bisa dijemput ke lokasi, dan juga harganya itu diberikan estimasi harga sebelum dimulai perbaikan. Jadi customer tidak perlu takut gitu kan untuk harganya. Nah, tujuannya tuh apa sih dari penyediaan jasa ini? Yang pertama itu memberikan layanan perbaikan elektronik berkualitas tinggi. Nah, karena di Elektropas itu kami menyediakan teknisi-teknisi yang tentunya harus bersertifikasi ya, dan juga mempunyai keahlian yang sesuai lah di bidangnya. Lalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, karena kita ini mempunyai komitmen untuk
mengutamakan pelayanan dan kualitas, maka kita pasti meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara melihat ulasan atau feedback dari pelanggan dan apa yang diinginkan oleh mereka. Lalu tujuan selanjutnya adalah mengurangi limbah elektronik. Nah, jadi mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan memperpanjang umur perangkat elektronik melalui perbaikan, sehingga mengurangi jumlah perangkat yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Selanjutnya adalah menciptakan lapangan kerja, yaitu memberikan peluang pekerja bagi teknisi yang terlatih dan berbakat, serta mengembangkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan. Lalu mengembangkan jaringan layanan yang luas. Untuk sasaran dari jasa ini, dari Elektropas ini, yang pertama itu mencapai 1.000 pelanggan aktif dalam tahun pertama. Kita menargetkan untuk mendapatkan 1.000 pelanggan yang menggunakan layanan Elektropas secara reguler dalam tahun pertama operasi. Ini mungkin target yang dibilang sangat mudah ya, karena pengguna elektronik di era sekarang ini hampir setiap manusia menggunakan elektronik. Jadi 1.000 pelanggan bukan hal yang sulit ya. Lalu menurunkan waktu respon layanan. Nah, kita tuh menyediakan teknisi yang berpengalaman sehingga mereka mempunyai efisiensi dalam pengerjaan perbaikan, sehingga mereka bisa menangani beberapa perbaikan dalam satu hari. Dan kita juga menyediakan beberapa teknisi agar respon untuk panggilan itu bisa dilakukan secepat mungkin. Lalu sasaran yang ketiga adalah meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan hingga 95%. Oke, target untuk sasaran kita yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan hingga 95%. Lalu target yang keempat adalah memperluas layanan ke 5 kota baru dalam 2 tahun pertama. Untuk pertama mungkin kita buka di satu kota, yaitu di Jakarta, sehingga cakupannya cukup luas. Mungkin untuk 2 tahun pertama kita akan ekspansi ya ke beberapa kota di sekitar untuk meningkatkan aksesibilitas, dan mungkin target selanjutnya itu untuk seluruh Indonesia. Lalu sasaran selanjutnya itu melatih dan sertifikasi 50 teknisi dalam tahun pertama. Ini sasaran yang cukup mungkin agak sulit karena mencari teknisi itu tidak mudah ya, tapi kita akan melakukan pelatihan juga dan sertifikasi sehingga teknisi itu kita bukan cari tapi kita bentuk. Lalu di sini ada ramalan penjualan. Jadi untuk memproyeksikan penjualan jasa perbaikan elektronik ini, kami mempertimbangkan beberapa faktor kunci seperti pertumbuhan pasar, strategi pemasaran, dan kapasitas operasional. Baik, mungkin ini ada sedikit gambaran untuk penjualannya. Ini untuk tahun pertama di bulan 1 sampai 3 itu kita pengenalan pasar, mungkin target bulanannya 50 pelanggan dan tarif rata-rata perlayanannya 500.000, karena kita juga melayani elektronik yang besar. Jadi mungkin jika ditarik rata-rata perlayanannya 500.000. Lalu bulan 4 sampai 6 pertumbuhan awal itu menjadi 100 pelanggan targetnya, gambarannya. Bulan 7 sampai 12 itu kita ekspansi pasar, kita sudah mencapai 200 pelanggan, sehingga total penjualan di tahun pertama itu ya kurang lebih capai target 825 juta. Lalu di tahun kedua ini bulan 1 sampai 6
Kita target 250 pelanggan, bulan 7 sampai 12 kita target 300 pelanggan untuk bulanannya. Tahun ketiga ini penguatan layanan, sehingga target kita adalah 350 pelanggan dan penjualannya mencapai 1,050 miliar. Lalu bulan 7 sampai 12-nya diversifikasi layanan. Target kita adalah 400 pelanggan. Sehingga total penjualan tahun ketiga mungkin akan mendapatkan 2,250 miliar. Sehingga kita dapat ringkasan penjualan di 3 tahun pertama itu, tahun pertama dapat 825 juta, tahun kedua 1,650 miliar, tahun ketiga 2,250 miliar. Sehingga untuk target ini, ketika kita mempunyai strategi pemasaran yang efektif dan layanan berkualitas, kita sangat yakin Elektropas ini dapat mencapai proyeksi penjualan ini dan terus berkembang dalam industri perbaikan elektronik panggilan. Untuk perencanaan keuangannya itu, pertama modal awal ya, ada peralatan dan perlengkapan seperti alat perbaikan elektronik, dan operasional, perlengkapan kantor, mungkin sekitar 350. Kalau di total sekitar 350 juta. Lalu biaya pendirian dan lisensi. Biaya pendirian perusahaan, lalu lisensi dan izin operasional. Ini mengurus izin operasional, totalnya adalah 30 juta. Lalu pengembangan website dan aplikasi sekitar 80 juta. Lalu biaya pemasaran awal, ini untuk online dan offline ya, itu mencapai 70 juta. Dan untuk modal kerja awal, mungkin gaji karyawan selama 3 bulan, dari mulai teknisi, staff, marketing, dan lain-lain itu 150 juta. Untuk biaya operasional 50 juta, sehingga total modal awal 730 juta. Lalu untuk proyeksi pengeluaran operasional di tahun pertama, mungkin ada gaji, biaya operasional, pemasaran, dan promosi. Itu total pengeluaran sekitar 1,550 miliar. Lalu untuk tahun kedua, untuk gaji, biaya operasional, dan pemasaran promosi, mungkin ini menghabiskan sekitar 1,870 miliar. Di tahun ketiga, total pengeluarannya setelah dihitung adalah 2,2 miliar. Karena semakin meningkat pelanggannya, mungkin biaya operasional kita akan semakin berkembang. Untuk proyeksi keuntungannya, untuk tahun pertama ketika total penjualan kita mencapai 825 juta, maka pengeluarannya 1,550 miliar. Untuk tahun pertama dan kedua ini kita mungkin akan mengalami kerugian ya, ketika kita menggunakan target yang pertama kita sebutkan tadi, kita akan mengalami kerugian, tetapi kita harus melihat untuk jangka panjangnya, karena kita mengedepankan bisnis yang berkelanjutan. Dan di tahun ketiga ini kita mungkin sudah bisa melihat keuntungan ya, keuntungan bersihnya sekitar 50 juta. Lalu untuk menutup minus atau rugi tadi, kita itu berencana untuk mencari pendanaan melalui kombinasi sumber ya. Yang pertama untuk modal dari saya sendiri dan investasi dari pemilik, yaitu sekitar 500 juta. Lalu kita akan melakukan pinjaman bank dan lembaga keuangan itu sekitar 300 juta. Lalu kita akan mencari pendanaan dari investor eksternal, yaitu 150 juta. Nah, dengan perencanaan keuangan yang terstruktur, Elektropas siap untuk menghadapi tantangan awal dalam operasional bisnis dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk strategi pemasarannya,
mungkin kita akan melakukan secara online, offline ya. Ini untuk pemasaran digital, ada website dan aplikasi profesional, ada search engine optimization, lalu iklan berbayar, kita mengandalkan media sosial juga yang sekarang sedang hype ya, seperti Facebook, Instagram, TikTok, sehingga cakupan pelanggannya itu lebih luas. Lalu kita akan membuat konten pemasaran juga, seperti ada blog, artikel yang menyangkut perbaikan elektronik. Untuk pemasaran offline-nya, eh, kita akan menyebarkan flyer dan brosur di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, yang mungkin banyak ya pengguna elektronik itu. Lalu kita akan kerjasama juga dengan toko elektronik di pasar-pasar lokal, pasar-pasar tradisional, eh, untuk merekomendasikan perbaikan elektroniknya itu ke Elektropas. Lalu kita juga akan berpartisipasi dalam pameran elektronik dan share komunitas lokal untuk mempromosikan layanan secara langsung kepada calon pelanggan. Lalu ada program loyalitas dan referral sehingga eh, pelanggan kita yang merasa puas itu akan melakukan promosi juga secara mulut ke mulut kepada orang-orang terdekatnya gitu. Dan kita juga memberikan hadiah khusus lah atau diskon kepada teman apa kepada pelanggan yang rekomendasikan kepada teman atau keluarganya. Lalu ada layanan pelanggan yang unggul, yaitu layanan pelanggan 24/7, menyediakan dukungan pelanggan yang responsif melalui telepon, email, dan live chat di aplikasi untuk memastikan bahwa semua pernyataan dan masalah pelanggan ditangani dengan cepat dan profesional. Lalu selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan teknis dan soft skill, memberikan pelatihan berkelanjutan kepada teknisi dan staf layanan pelangganan untuk memastikan mereka memiliki keterampilan teknis dan kemampuan komunikasi yang diperlukan untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Lalu ada penawaran khusus dan promosi, yaitu menawarkan diskon khusus untuk layanan selama periode peluncuran. Lalu promosi musiman, mengadakan promosi musiman seperti diskon perbaikan perangkat elektronik menjelang hari raya atau di tanggal-tanggal kembar atau akhir tahun. Ya, dengan strategi pemasaran yang terintegrasi dan beragam ini, Elektropas itu bertujuan untuk membangun kesadaran merek yang kuat, menarik basis pelanggan yang luas, dan mempertahankan loyalitas pelanggan jangka panjang. Kami percaya bahwa melalui pendekatan pemasaran yang holistik ini, Elektropas dapat menjadi penyedia jasa servis elektronik panggilan terkemuka di pasar. Baik, terakhir kesimpulan ya. Dalam lingkungan yang semakin bergantung pada elektronik, kebutuhan akan layanan perbaikan yang cepat, efisien, dan handal menjadi sangat penting. Nah, Elektropas ini hadir sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan jasa servis elektronik panggilan yang nyaman dan profesional. Melalui analisis potensi pasar yang mendalam, tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan strategi pemasaran yang komprehensif, Elektropas siap untuk menjadi pemimpin dalam industri perbaikan elektronik dengan berfokus pada kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan efisiensi operasional. Kami yakin bahwa Elektropas dapat memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Oleh karena itu, kami mengundang para investor untuk bergabung dengan Elektropas dalam perjalanan ini. Bersama-sama, kita dapat membangun layanan perbaikan elektronik yang tidak hanya memecahkan masalah pelanggan, tapi juga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan keunggulan kompetitif yang kami miliki dan komitmen terhadap inovasi serta pelayanan yang unggul, Elektropas siap untuk menjawab tantangan masa depan dan meraih kesuksesan yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.